Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya pada Bapak Ibu Asesor Penilai Serdos. Saya Suci Aryani Eskom MSc, dosen tetap pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan nomor NIDN 0726099601. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan video PDD UK TPT khususnya dalam bidang pengajaran. Video ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama terkait deskripsi mata kuliah dan juga metode pembelajaran yang saya terapkan, dan nanti di bagian kedua dalam video ini merupakan gambaran singkat proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Adapun mata kuliah yang saya sampaikan dalam video PDD UKT PT ini adalah mata kuliah pertukaran informasi kesehatan. Mata kuliah ini sudah sesuai dengan bidang ilmu dan juga kepakaran saya serta selaras dengan latar belakang pendidikan terakhir saya. Bimbingan dan arahan serta saran dan penilaian positif dari Bapak Ibu Asesor sangat saya harapkan demi proses perbaikan kompetensi dan juga pengembangan diri saya sebagai dosen, khususnya dalam dharma di bidang pendidikan. Atas waktu dan arahan yang telah diberikan sebelum dan sesudahnya, saya sampaikan terima kasih. Mata kuliah pertukaran informasi kesehatan pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS yang dilaksanakan selama 1 semester atau 16 pekan pertemuan. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan di FIKP Umsida. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah pertukaran informasi kesehatan ini membahas konsep, prinsip, dan implementasi pertukaran data kesehatan berbasis interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Materi meliputi konsep interoperabilitas, metode pertukaran data seperti HL7 FHIR, ISO, protokol jaringan, teknik kriptografi, keamanan data, katalog data, dokumentasi pertukaran, serta setting jaringan dasar. Mahasiswa juga mempelajari proses pengumpulan, pengolahan, analisis, verifikasi, dan validasi data dalam mendukung pertukaran informasi kesehatan secara aman, efektif, dan sesuai dengan standar. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan dalam mata kuliah pertukaran informasi kesehatan ini adalah pertama, mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta mendapatkan atau menemukan temuan orisinil orang lain serta mampu bekerja sama dalam perbedaan pandangan serta taat hukum, standar profesi, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menunjukkan sikap yang religius. Untuk CPL yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta dapat mengambil keputusan secara tepat, penuh tanggung jawab, dan mengembangkan jaringan kerjasama. Untuk CPL yang ketiga adalah mengetahui pilar ilmu biomedik dalam manajemen informasi kesehatan, serta klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan tindakan medis, International Classification of Disease and Related Health Problems untuk mendukung sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dan klaim manajemen. Dan CPL yang terakhir menguasai konsep dan prinsip manajemen dan teknologi informasi komunikasi yang dapat dijadikan landasan berpikir spesifik dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan serta mengetahui tentang hukum pelayanan kesehatan, konsep umum, dan prinsip tentang analisis dan evaluasi rekam medis, tata kelola rekam medis, serta kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, verifikasi, dan validasi data, dan juga untuk kegiatan pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah saya tentukan dalam mata kuliah perkuliahan, pertukaran informasi kesehatan adalah mampu memahami konsep dan aplikasi pengecekan plagiarisme. CPMK kedua adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi di unit rekam medis untuk melakukan pertukaran informasi kesehatan.
Kemudian CPMK ketiga adalah mampu memahami klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan tindakan medis atau ICD untuk melakukan pertukaran informasi kesehatan. Dan selanjutnya untuk CPMK yang terakhir adalah mampu memahami kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, verifikasi, dan validasi data untuk melakukan pertukaran informasi kesehatan. Baik capaian pembelajaran lulusan atau CPL maupun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK selanjutnya dalam proses perkuliahan pertukaran informasi kesehatan yang saya ampu agar dapat mencapai capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh prodi saya menggunakan metode active learning atau metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran ini saya pilih karena sangat efektif untuk menilai dan menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar melalui berbagai aktivitas seperti diskusi, studi kasus, simulasi, atau bahkan kuis interaktif, proyek, kelompok, hingga presentasi. Tujuan utama saya adalah mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, serta mengaitkan beberapa teori dengan praktik secara langsung. Dalam konteks ini, saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan juga memfasilitasi proses eksplorasi pengetahuan, bukan hanya sekedar sebagai penyampai materi saja. Selain itu, saya juga menggunakan metode delivery interaktif dan juga metode assessment dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Metode delivery yang saya maksud adalah bagaimana saya sebagai dosen menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk setiap hal yang telah saya susun dan juga saya rencanakan dalam RPS. Ada beberapa bahan ajar yang telah kami sediakan meliputi buku referensi, buku ajar, dan juga video pembelajaran, serta beberapa buku mata kuliah yang telah kami susun dan kami integrasikan dengan hasil luaran penelitian serta abdimas yang telah kami laksanakan. Seluruh materi ini, seluruh rujukan ini saya sematkan di learning management system milik perguruan tinggi yang kami sebut e-learning. Setiap mahasiswa dapat mengakses seluruh materi yang saya sampaikan dari manapun dan kapanpun mereka membutuhkannya. Metode selanjutnya adalah metode interaksi, di mana saya sebagai dosen bukanlah sumber utama atau pusat dari proses pembelajaran. Lebih pada itu, ada interaksi di dalam proses pembelajaran tersebut antara dosen dan juga mahasiswa yang bisa saya desain dalam beberapa penugasan atau proyek yang telah saya berikan dalam perkuliahan. Tujuan saya di sini adalah agar lebih menciptakan lingkungan belajar yang komunikatif, partisipatif, dan juga kolaboratif sehingga mahasiswa nantinya akan lebih aktif dalam bertanya dan berdiskusi, memberikan pendapat, atau menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Dan untuk metode yang terakhir yang saya gunakan adalah metode assessment atau penilaian. Metode ini saya gunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa terhadap setiap capaian pembelajaran yang telah saya tetapkan. Assessment yang saya lakukan dalam mata kuliah pertukaran informasi kesehatan ini mencakup berbagai bentuk evaluasi seperti kuis, tugas individu maupun kelompok, dan juga studi kasus atau proyek akhir, serta presentasi, dan yang pasti adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Asesmen dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran dan secara sumatif di akhir pembelajaran untuk menilai pemahaman konsep, kemampuan analisis, serta keterampilan berpikir kritis dari para mahasiswa. Tujuan saya adalah untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga memudahkan dalam memantau kemudahan kemajuan belajar mahasiswa, serta memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, serta secara menyeluruh setiap asesmen ini saya laksanakan secara langsung maupun secara asinkronus melalui LMS atau e-learning di MyUmsida. Adapun untuk pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran 10%, keaktifan sebesar 10%, penugasan juga sebesar 20%, serta ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing bobotnya sebesar 30% hingga total di akhir semester genap menjadi 100%.
Untuk asesmen, demikian metode pembelajaran yang saya terapkan dalam setiap proses pembelajaran mata kuliah pertukaran informasi kesehatan dengan harapan setiap mahasiswa dapat memenuhi atau bahkan melampaui setiap capaian pembelajaran yang telah dibebankan dalam mata kuliah pertukaran informasi kesehatan. Untuk selanjutnya, akan saya sampaikan video singkat terkait gambaran mengenai beberapa atau bagaimana proses pembelajaran di kelas biasa yang saya lakukan di setiap pertemuan yang berjalan di dalam mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, pada kesempatan ini di pertemuan ke-15 pada mata kuliah pertukaran informasi kesehatan, di pertemuan ini adalah kita membahas implementasi pertukaran informasi kesehatan ya teman-teman. Jadi bagaimana nanti pertukaran informasi kesehatan ada implementasinya di manajemen informasi kesehatan itu sendiri. Selanjutnya konsep pertukaran data kesehatan atau kita yang lebih kenal biasanya kita sebut HIE atau Health Information Exchange, yang dimana HIE itu sendiri adalah transmisi elektronik data layanan kesehatan antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes berbasis standar yang sudah disepakati. Nah, di situ ada yang namanya interoperabilitas yang dimana menghubungkan rekam medis elektronik antar puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Kemudian di peningkatan mutu ini juga untuk menghindari duplikasi pemeriksaan klinis dan bisa memperjelas rujukannya. Kemudian di keamanan data ini bisa menjamin kerahasiaan identitas pasien dalam hal kontrol akses dan enskripsinya. Kemudian next, di setting jaringan dasar dari Health Information Exchange itu sendiri. Jadi, difference between outer switch ini ya, jadi bagaimana nanti topologi jaringannya, konfigurasi LAN, internal Faskes, dan WAN, internal Faskes, kemudian protokol VPN, yang dimana nanti bisa membuat saluran komunikasi bisa terenskripsi secara aman antar fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian di IP addressing dan subnetting, jadi alokasi IP status untuk server rekam medis elektronik itu sendiri, kemudian gateway API-nya. Nah, kemudian di firewall dan port rules ini bisa membuka port yang terdaftar seperti HTTPS 443, kemudian FHIR atau API yang sekarang digunakan sebagai standar di Satu Sehat itu sendiri. Oke, next. Nah, di standar interoperabilitas data, kita bahas yang SL7FHIR ya, yang dimana itu adalah singkatan dari Fast Healthcare Interoperability Research. Itu adalah standar data berbasis RESTful API dan payload JSON atau XML modern. Itu yang digunakan saat ini untuk sistem Satu Sehat yang biasanya kita pelajari dalam konsep pertukaran informasi kesehatan atau interoperabilitas data. Kemudian ada HL7, F2 versus F3. Ini bagaimana standar perpesanan klinis legasi ini bisa menghubungkan sistem dari SIM-RS atau sistem rumah sakitnya atau list dari laboratoriumnya dan RIS atau di radiologinya. Kemudian kodifikasi tentunya teman-teman di ICD-10 sebagai diagnosanya, kemudian Loing sebagai pemeriksaan labnya, kemudian ada Snomet CT yang termasuk terminologi klinis standar yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah kodifikasi atau sejenisnya. Nah, next di pengelolaan dan pipeline data. Teman-teman, tahapan pengelolaan aliran data dari rekam medis elektronik itu sendiri atau RME lokal itu menuju platform nasional Satu Sehat. Nah, ekstraknya ini dapat mengambil data transaksi medis dari database di SIM-RS itu sendiri. Jadi masing-masing SIM-RS bisa melakukan transaksi medis dari database yang sudah tertanam di sistemnya mereka masing-masing di rumah sakitnya. Kemudian transform juga, nah ini pemetaan, mapping nih, ada mapping terkait tabel lokal ke struktur, misalnya pakai JSON FHIR tadi. Kemudian load-nya mengirimkan payload melalui protokol di HTTP POST atau HTTP PUT-nya. Oke, next. Nah, di analisis pertukaran data, teman-teman bisa lihat di situ angka 99,8% itu adalah target latensi atau akurasinya. Jadi itu adalah parameter keberhasilan pertukaran data secara real time antar fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, dimensi analisis pertukaran datanya, misal teman-teman lihat di sini latensi responses time-nya, jadi kecepatan transmisi data API harus di bawah 500
milisecond. Kemudian syntax completeness-nya, jadi bagaimana kelengkapan variabelnya ini harus wajib mandatory field-nya. Kemudian semantik akurasinya, ini adalah bagaimana ketepatan pemetaan kode dari ICD-10 itu sendiri dan Kemenkes Dictionary-nya atau buku dari kamus Kemenkes sendiri ya, atau dari buku ICD-10 yang sudah teman-teman pelajari. Next. Kemudian di tahapan verifikasi dan validasi data, yang pertama di verifikasi data harus ada pemeriksaan kesesuaian format dan sintaksis datanya. Jadi teman-teman perlu nih cek tipe datanya, misal string ataukah integer ataukah data format ISO dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya pemeriksaan variabel wajib. Teman-teman kalau ingat pemeriksaan variabel wajib yang perlu kita ketahui di rekam medis atau apa namanya NIB atau apa itu ya, itu teman-teman perlu melihat NIK-nya, NIK pasien, kemudian nama dan kode fasilitas kesehatannya. Kemudian setelah verifikasi data ada tahap validasi data. Nah, tahap validasi data ini pemeriksaan kebenaran substansi dan logika medisnya. Jadi teman-teman perlu adanya cross check nomor induk NIK-nya dengan Dukcapil atau BPJS-nya ya. Kemudian pemeriksaan logika medis, misal contohnya pria, diagnosa kehamilan, tentunya kan error, itu kan nggak sesuai gitu ya. Kemudian contoh-contoh lain seperti itu. Nah, kemudian next di keamanan dan privacy data, teman-teman, di enskripsi data seperti AES 256 ini untuk data address dan TLS 1.3 untuk data in transit. Jadi dibedakan data yang masih perlu diistirahatkan sebelum diolah dan data yang sudah ditransitkan. Nah, kemudian akses kontrol di RBAC, ini pembatasan hak akses sesuai peran profesi medis. Makanya kalau kita buka ya biasanya di SIM-RS masing-masing, enskripsi kita kan berbeda-beda. Masuknya kan kita selalu ditanya, kita sebagai apa gitu ya, sebagai RMIK, atau sebagai dokter, atau sebagai apoteker, atau IT dan yang lain. Makanya username kita dan password itu kan beda-beda. Dan menunya yang akan muncul nanti di sistem itu juga akan berbeda-beda. Karena sesuai kebutuhan kan nggak mungkin. Kita rekam medis, kita harus ngisi diagnosis. Yang ngisi diagnosis siapa? Dokter dong gitu. Ya, begitupun profesi-profesi lain seperti apoteker, perawat dan yang lain, karena mereka punya porsi dan tupoksi masing-masing gitu. Jadi tidak dicampur adukan gitu. Jadi tidak semua punya akses di situ. Nah, kalau semua punya akses bisa disalahgunakan begitu kan. Kemudian kepatuhan hukum seperti kita tahu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Ini teman-teman sudah belajar di sebelumnya, di semester sebelumnya di etika profesi, teman-teman sudah dijelaskan sampai tahap mana saja untuk privasi pasien, privasi data, kemudian etika profesinya teman-teman, gapnya sampai mana, batasannya sampai mana, teman-teman sudah belajar di mata kuliah etika profesi. Nah, kemudian yang nggak kalah penting di informed consent, ini adalah persetujuan pasien sebelum pertukaran data rekam medisnya. Ini ya yang selalu diulang-ulang. Oke, next. Oke, ini Bu Suci punya studi kasus rujukan Intervaskes ya, Intervaskes, skenario rujukan pasien, misal nih skenarionya pasien hipertensi gitu ya. Di Puskesmas, dokter input data pemeriksaan fisik dan laboratorium pada simpus lokalnya. Kemudian transformasi dan pengirimannya, engine dari simpusnya ini mengubah data ke format FHIR, e-counter dan observationnya lalu dikirim via secure FPN ke gateway Health Information Exchange tersebut. Nah, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Jadi gateway memeriksa keabsahan dari NIK pasien itu sendiri dan ketersediaan rumah sakit rujukan nanti yang akan dirujuk. Nah, rumah sakit rujukan, misal dokter spesialis di RS ini sudah menerima rekam medis pasien secara real time sebelum pasien tiba. Dan itu kan memudahkan ya. Jadi tidak ada double cross check lagi atau wasting time untuk cek diagnosis dan yang lainnya. Nah, sebelum pasien tiba sudah ada nih datanya. Dokter sudah pegang. Oke, next. Nah, ini sebelum ke soal diskusi kelompok, sebelum kita diskusi nih ya, Bu Suci punya 2 soal diskusi yang bisa kita diskusikan ke depan bareng-bareng. Bu Suci mau membuka dulu. Dari penyampaian Bu Suci tadi di beberapa slide, ada nggak pertanyaan dari teman-teman dulu? Ada nggak yang teman-teman masih perlu dipertanyakan atau teman-teman belum mengerti? Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman angkat tangannya dan Bu Suci akan menjawab. Bu izin tanya terkait verifikasi dan validasi data. Saya masih sedikit bingung perbedaan antara verifikasi dan validasi data. Soalnya kalau dari saya tuh saya pikir antara verifikasi data dan validasi data itu tuh sama-sama untuk cari informasi data atau cari data. Nah, yang membedakan dua itu tuh kira-kira apa? Saya masih bingung terkait itu. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaannya ya, terkait verifikasi dan validasi. Nah, teman-teman kalau masih bingung, sebenarnya keduanya memang sama melakukan pemeriksaan data.
sama-sama melakukan pemeriksaan data, ya. Tapi fokusnya berbeda, fokusnya yang berbeda. Fokusnya di sini berbeda. Nah, misal nih diverifikasi, apakah format datanya sudah benar? Contohnya, kalau diverifikasi format tanggal, format tanggalnya apakah sudah terstandar ISO, kemudian NIK-nya apa sudah terdiri dari 16 digit. Kemudian file-filenya, kolom-kolomnya kosong atau tidak. Nah, itu tadi verifikasi. Nah, sedangkan kalau di validasi datanya, teman-teman gampangannya gini, apakah isi datanya itu masuk akal secara medisnya. Misal nih, pasien laki-laki, ini ya, misal pasien laki-laki, diagnosisnya kehamilan, tentunya kan ini tidak valid kan? Ini nggak valid. Kemudian umur pasien 2 tahun, tapi diagnosis penyakitnya degeneratif tertentu atau perlu dicek kembali. Atau mungkin data pasien sesuai dengan database Dukcapilnya. Jadi kesimpulannya, gampangnya antara verifikasi data dan validasi data, kalau verifikasi data adalah memeriksa struktur data. Nah, kalau validasi adalah memeriksa kebenaran datanya. Itu adalah perbedaannya, ya. Izin bertanya Bu Suci, terkait penjelasan Ibu tadi, saya masih bingung kalau nih ada kasus di puskesmas daerah terpencil sedang mengirim data rujukan ke rumah sakit lain, tapi tiba-tiba secara koneksi hilang. Nah, bagaimana solusinya agar data pasien tidak hilang seperti itu, Bu? Nah, untuk pertanyaan ini bagus sekali ya. Jadi memang ini contoh yang sering terjadi di lapangan, teman-teman ya. Nah, solusi yang diterapkan itu adalah menggunakan mekanisme store and forward atau offline synchronization. Jadi alurnya seperti ini, teman-teman. Yang pertama ya, teman-teman perlu data pasien ini tetap dicatat di sistem lokalnya. Kemudian yang kedua, sistem penyimpanan data pada antrian ini harus ada. Kemudian yang ketiga, ketika koneksi internet kembali normal, sistem kan secara otomatis mengirim seluruh data yang ada dan atau yang belum terkirim. Kemudian yang keempat, server ini melakukan verifikasi dan validasi sebelum data masuk ke sistem tujuan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pendekatan 4 tadi, diharapkannya pelayanan terhadap pasien itu tetap bisa berjalan secara optimal. Kemudian datanya, sebisa mungkin datanya tidak hilang. Kemudian tidak terjadi duplikasi dalam pengirimannya. Kemudian integritasnya juga tetap terjaga. Nah, ini alasan kenapa arsitektur dari jaringan HIE atau Health Information Exchange itu harus dirancang tidak hanya aman saja teman-teman, tapi juga andal terhadap gangguan-gangguan jaringan yang ada. Teman-teman sudah bertanya nih, sekarang giliran Bu Suci bertanya. Ini ada kuis, teman-teman silakan menjawab. Siapa yang cepat, silakan teman-teman menjawab, angkat tangannya, kemudian sebutkan 3 NIM di angka terakhir, oke? Ini kuis interaktif saja, kuis singkat, teman-teman bisa langsung menjawab. Nah, pertanyaan pertama teman-teman, standar data pertukaran informasi kesehatan berbasis RESTful API modern adalah? Oke. HL7 dan HAR. Oke, ini berapa? 08. Oke. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya, kuis terakhir ya dari Bu Suci ya. Cross check diagnosa dalam logika kondisi biologis pasien dinamakan apa? Oke. Validasi data, Bu. Oke, validasi data. Oke, nah tadi tanya jawabnya sudah, kemudian kuisnya sudah. Sekarang Bu Suci punya tugas mandiri atau tugas kelompok yang bisa teman-teman kerjakan, gitu ya. Jadi tugasnya adalah analisis laporan, teman-teman. Teman-teman perlu merancang alur HIE Health Information Exchange fasilitas pelayanan kesehatan. Teman-teman silakan buat diagram alur pertukaran data media antara klinik Pratama dengan rumah sakit tipe B. Teman-teman perlu menyertakan topologi jaringan, kriteria verifikasi, serta aturan validasi data pasiennya. Nah, untuk format pengumpulannya, ketentuan dan deadline-nya, teman-teman silakan bentuk dokumen laporan PDF maksimal 5 halaman saja.
dan slide presentasi juga. Waktu pengumpulannya H-1 pertemuan perkuliahan berikutnya, gitu ya. Jadi kalau pertemuan kita hari Rabu, teman-teman harus mengumpulkan di hari Selasanya via e-learning ya. Bu Suci akan buat link di e-learning untuk pengumpulan tugasnya. Nah, kriteria penilaian apa saja yang nanti akan Bu Suci nilai adalah kejelasan analisis yang sudah teman-teman buat, keruntutan alur jaringan, dan ketepatan validasinya. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi via e-learning. Oke, kemudian ini sedikit rangkuman dari capaian pembelajaran hari ini, teman-teman ya. Jadi yang pertama terkait jaringan terkonfigurasi. Jadi ini memahami peran penting topologi LAN atau WAN-nya, VPN dan port firewall dalam menjaga saluran transmisi data Vaskesnya. Kemudian terkait pengelolaan FHIR, ini menguasai proses ETL atau Extra Transform Load-nya, di mana data rekam medis ke standar global HL7 FHIR. Kemudian yang terakhir terkait analisis dan validasi, jadi gimana mampu menganalisis mutu pertukaran data serta melakukan verifikasi sintaksis dan validasi medisnya. Oke, teman-teman, cukup untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi Bu Suci ucapkan terima kasih banyak. Untuk diskusi lebih lanjut, untuk materi, video pembelajaran dan yang lainnya akan Bu Suci upload di e-learning. Teman-teman bisa mengakses di e-learning. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Bu Suci akhiri. Billahi fisabilillah, fasabihul khairat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.